Sambil bersiap untuk berburu, Max diam-diam terus mencuri pandang ke arah Jubilian. Hari ini pun dia benar-benar cantik, pikirnya sambil tersenyum di balik topengnya. Saat itulah seseorang berkata, Lady Floyan itu dia benar-benar seperti malaikat. Cantik sekali ya. Suara itu sangat pelan, sampai-sampai orang biasa mungkin tidak akan mendengarnya. Tapi bagi Max yang punya pendengaran jauh lebih tajam dari orang lain, suara itu terdengar jelas. Masalahnya, dia itu terlalu cantik, sampai serangga-serangga pengganggu terus datang mendekat tanpa henti. Sambil membayangkan hal-hal berbahaya seperti, kalau nanti aku jadi kaisar, bagaimana kalau aku buat undang-undang yang melarang siapapun menatap wajah permaisuri? Max menggertakkan giginya. Saat itu terdengarlah suara lain. Kalau Lady Floyan yang secantik itu memberiku sapu tangan, pasti rasanya luar biasa. Mimpi, kamu bukan kesatria istana, cuma kesatria biasa dari keluarga bangsawan kecil kayak kita? Mana mungkin? Mendengar itu, Max melirik sapu tangan yang terikat di gagang pedangnya dan tersenyum kecil. Yah, sesuatu yang bahkan kalian mustahil dapatkan seumur hidup, aku memilikinya sekarang. Saat dia sedang menikmati perasaan puas itu, tiba-tiba terdengar suara sinis dari belakang. Siapa tahu kan, katanya pacarnya itu cuma orang biasa, bukan bangsawan. Benar juga, kalau dia saja tertarik sama rakyat biasa, berarti kita juga masih punya harapan. Saat Max mulai menunjukkan ekspresi yang makin menyeramkan, terdengar suara memanggilnya. Yang mulia, sedang apa Anda di sini? Mendengar pertanyaan Dennis, Max menggertakkan giginya sambil menatap tajam ke arah suara itu berasal. Bendera coklat dengan lambang keluarga bergoyang ditiup angin. Keluarga bangsawan P-Rex. Sudut bibir Max terangkat miring dengan sinis. Kupikir akan seru juga kalau bisa memburu anjing pemburu. Anjing pemburu? Bukannya di kompetisi kali ini dilarang pakai anjing pemburu? Dennis mengernyitkan dahi, bingung dengan ucapan yang tidak masuk akal itu. Lalu suara putra mahkota terdengar lagi, terdengar lebih kesal dari biasanya. Jadi, kenapa kamu memanggilku? Mendengar pertanyaan itu, Dennis pun segera menyampaikan laporan yang tadi hendak ia sampaikan. Saya hanya ingin memberitahu bahwa pemeriksaan senjata dan pengintaian ke wilayah lawan sudah selesai. Lanjutkan. Baik, keluarga Duke Elios menyelipkan pemburu profesional dalam daftar peserta sebagai penjelajah khusus untuk acara hari ini. Dan keluarga Marquis Hessen, Dennis menghentikan ucapannya sejenak dan menatap putra mahkota. Pandangannya sedang tertuju ke tempat lain. Sepertinya dia sama sekali tidak sedang mendengarkan laporan ini. Lagi lihat kemana dia? Yang mulia. Ketika Dennis memanggilnya, Max menatapnya dengan wajah kesal lalu berkata, gara-gara kamu aku hampir melewatkannya. Setelah itu, Max menatap ke arah tempat di mana Jubilian berada tadi. Tapi kemudian pandangannya bertemu dengan mata gurunya yang sedang menatapnya tajam. Manusia itu memang sedang mengawasi, tapi bukan berarti dia bisa dianggap sebagai sekutu. Max kembali mengalihkan tatapannya ke arah Jubilian. Melihat Jubilian bergandengan tangan dengan Beatrice membuat Max merasa sangat terganggu. Berani-beraninya mereka pegangan tangan di depan orang banyak, sesuatu yang bahkan aku pun belum bisa lakukan. Max mengerutkan kening diliputi rasa cemburu. Kenapa Jubilian sendirian di lapangan? Melihat situasi yang tidak ia duga, Max memelototi Victor dengan curiga. Dan kenapa si brengsek Victor malah meninggalkan Jubilian dan malah mengikuti si Beatrice itu? Memang tempat di mana Jubilian berada adalah zona aman, area di lapangan yang tidak memperbolehkan penggunaan senjata. Jadi tidak ada resiko bahaya. Tapi masalahnya, Jubilian itu terlalu cantik. Itu Lady Floyan kan? Dia turun ke lapangan. Apa dia mau ngasih sapu tangan ke seseorang? Wajar saja kalau Max khawatir ada serangga pengganggu yang akan mengerubungi Jubilian. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba mendekatinya.
Tidak lama kemudian, saat Max terus mengawasi Jubelian, matanya melebar marah. Sialan, dasar rubah licik. Melihat Frederick mendekati Jubelian membuat Max diliputi amarah yang mendidih. Tapi, jika dia mendekatinya sekarang, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Sial, tapi aku rasanya mau gila kalau harus menahan ini. Max melangkah maju satu langkah. Sudah cukup, aku sudah tidak tahan lagi. Dennis menyadari ada yang tidak beres dengan Max. Dia langsung mencoba menghentikannya. Yang mulia, jangan ke sana, mohon tenang dulu. Tapi Max yang sudah dikuasai emosi tidak mendengar apapun. Hari ini akan aku hajar bajingan itu. Dengan pikiran gelap seperti itu, Max mulai melangkah ke arah zona aman. Saat Max hampir mencapainya, dia melihat seseorang tiba-tiba berlari masuk ke area tersebut. Begitu Max berhenti melangkah, Dennis langsung panik dan mencoba menghentikannya. Yang mulia, mohon jangan lanjutkan. Kalau Anda benar-benar mendekati beliau sekarang, akan jadi masalah besar. Namun, Max hanya tersenyum menyeringai dan bergumam. Benar juga, seekor rubah memang harusnya diusir oleh anjing pemburu. Kenapa dia malah datang ke sini? Aku menghela napas sambil menatap Geraldine. Lalu dia menoleh ke arahku dan menatapku. Kenapa kamu turun ke lapangan? Berani-beraninya pakai nada bicara informal di tempat umum. Keterlaluan. Kalau kami sedang di rumah, mungkin aku sudah menegurnya. Tapi di sini, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa mempermalukan Geraldine yang merupakan kesatria dari keluargaku sendiri. Sir Geraldine, sebenarnya aku hendak bilang padanya bahwa aku memang berencana untuk segera kembali. Tapi sayangnya, seseorang mendahuluiku. Memotong pembicaraan orang lain, Anda tidak tahu sopan santun ya, Sir Ronald? Mendengar itu, Geraldine tersenyum menyeringai dan membalas. Lord Elios, justru saya yang ingin tahu, kenapa Anda terus mendekati lady kami? Nada bicara Geraldine yang tajam jelas-jelas menunjukkan sikap menantang. Memang aku yang nyuruh dia menang, tapi kenapa harus sejelas ini? Aku hampir saja menarik Geraldine menjauh saat tiba-tiba. Itu karena saya mencintainya. Suara rendah yang terdengar tenang itu membuatku spontan menoleh dan menatap Lord Elios dengan kaget. Saya akan pastikan menang dan menghadiahkan bunga dewi bawah tanah itu padamu. Jadi, tolong dukung saya ya. Tidak, aku hampir mengatakan bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tapi saat itu, jangan mimpi. Sebagai pedang dari keluarga Florian, aku tidak akan membiarkanmu menang. Mendengar kata-kata Geraldine, Lord Elios menyeringai pelan. Aku memang pernah dengar kalau kemampuanmu luar biasa. Tapi apa kamu yakin bisa menghalangiku semudah itu? Ucapannya jelas bernada menantang, tapi Geraldine malah tersenyum percaya diri. Memang, semua kesatria dari keluargaku punya kemampuan setara denganku. Tapi, Anda sendiri, apakah pernah benar-benar mengayunkan pedang? Selama ini, aku selalu mengira dia hanya pria yang tahu cara bersikap manis seperti memakai topeng. Tapi tatapan mata Lord Elios saat ini sangat mengintimidasi dan penuh aura bahaya. Ya, kita lihat saja nanti. Geraldine Samuel Ronell. Begitu namanya disebut lengkap, mata Geraldine menyala seperti akan meledak. Aku mulai khawatir kalau perkelahian akan benar-benar pecah. Biasanya, Geraldine memang punya sifat yang gampang panas dan sering memulai keributan. Tapi sejauh ini tidak pernah sampai jadi masalah besar. Itu karena dia adalah sepupuku sekaligus salah satu pengawal dari keluarga kami. Masalahnya sekarang, lawan yang dia tantang adalah pewaris dari keluarga Duke yang selevel dengan keluarga kami. Kali ini bukan lawan yang bisa diselesaikan cuma karena punya backingan yang kuat. Aku buru-buru memegang lengan Geraldine untuk menahannya. Sir Geraldine, sudahlah. Cukup sampai di sini. Keluarga Elios sudah jelas-jelas menghina keluarga kita. Aku tidak bisa membiarkan penghinaan ini begitu saja. Dia begitu marah sampai-sampai napasnya memburu. Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu terus. Dengan dahi berkerut, aku menjawab. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa Anda menyuruh saya menahan diri sekarang? Karena itu perintahku. Saat aku menjawab dengan tenang,
Geraldine makin menunjukkan wajah tidak setuju. Saya hanya memikirkan kehormatan keluarga Duke dan juga Anda, Lady. Aku memotong ucapannya yang mulai terdengar emosi dan berbicara dengan suara lebih tenang. Itulah sebabnya aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku melewati Geraldine yang masih tampak bengong seperti orang bodoh, lalu menatap langsung ke arah Lord Elios. Lady Florian, tentang perkataan saya tadi, dia mencoba membuka suara, mungkin berniat meminta maaf. Namun aku menjawab tegas, tidak perlu. Aku tidak berminat menerima permintaan maafnya. Walaupun aku biasa bersikap santai, bukan berarti dia bisa meremehkan para kesatria dari keluargaku. Mereka memang sering merepotkanku karena terus mengikuti kemanapun aku pergi. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Wajar saja kalau aku merasa kesal saat melihat orang lain meremehkan mereka. Saya dengar dengan jelas tadi, Anda baru saja meremehkan para kesatria dari keluarga kami. Bukan itu maksud saya tidak bermaksud begitu. Dia berusaha memberikan alasan yang terdengar seperti pembelaan murahan. Tapi aku yang sudah terlanjur kesal tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Itu jelas-jelas meremehkan. Mendengar aku kembali memotong ucapannya, wajah Lord Elios mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Namun aku hanya menatap tajam ke arahnya dan melanjutkan. Sayangnya, para kesatria kami mungkin akan jauh lebih hebat daripada milik keluargamu. Sepertinya Anda sedang emosi. Tolong beri saya waktu sebentar untuk Sebelum dia selesai bicara, aku sudah melepaskan sarung tanganku dan melemparkannya ke arahnya. Tindakan itu jelas sebuah tantangan duel, atau setidaknya penghinaan. Bukan hanya Lord Elios yang terdiam kaget, bahkan Geraldine pun memandangku dengan ekspresi tidak percaya. Tapi aku tetap tak peduli dan berkata dengan dingin, "Tunggu dan lihat saja, kesatria dari keluargaku pasti akan mengalahkan kesatria keluargamu. Dan soal juara," sambil membayangkan wajah Max, aku tersenyum kecil. Orang yang aku dukung pasti akan menang. Mendengar ucapanku, Lord Elios tersenyum manis dan menjawab, "Saya tidak bisa setuju dengan ini, tapi tetap akan saya terima dengan senang hati." Sarung tangan yang tadi kulempar untuk memulai pertengkaran, justru dia ambil dengan hati-hati, seolah itu benda berharga. Lalu ia membalikan badan dan pergi. Aku menatap punggungnya sambil mengernyit. Sekarang gak mungkin aku minta sarung tangan itu balik kan? Kenapa juga aku lempar tadi? Tiba-tiba suara Geraldine terdengar dari samping. "Jubel, jadi kamu ingin aku yang menang ya?" Melihat Geraldine yang menatapku dengan mata bergetar, aku menggeleng pelan. "Bukan begitu, aku cuma ingin menjatuhkan harga diri Lord Elios." Tapi sepertinya Geraldine tidak mendengarku. Ia menggenggam tanganku erat dan matanya bersinar penuh semangat. "Benar, memang perintah Duke itu penting. Tapi kalau kamu bilang seperti itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menang. Ini untukmu yang mendukungku." Bukan kamu yang aku dukung Max. Tapi jelas aku tidak bisa mengatakan itu secara langsung. Maka aku berusaha berkata dengan halus. "Aku sudah senang kalau kamu bisa mengalahkan pihak keluarga Lord Elios. Jadi jangan terlalu memaksakan diri dan lakukan saja sebisanya." Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, "Jubilian, kamu sudah lama menunggu ya?" Bi tiba-tiba menyapaku dan aku pun tidak punya pilihan selain menoleh padanya. Saat itu suara Geraldine terdengar. "Aku akan pergi untuk bersiap mengikuti pertandingan. Kalian cepatlah kembali ke tempat duduk bersama Yang Mulia Putri." Mendengar itu, Bi mengangguk pelan. "Benar juga, ayo kita kembali." Akhirnya, tanpa sempat mengatakan pada Geraldine agar jangan terlalu memaksakan diri, aku pun hanya bisa melangkahkan kaki kembali ke tempat duduk.